Halo, Bang Parulian. Selamat Selamat pagi, Bang siang. Parulian. Selamat siang. Ya, selamat siang Bang Yason. Selamat siang, Bang. Jadi saya harus keluar ruang rapat dulu nih. Halo? Halo? Ya, Bang Parulian. Bang Parulian ini sekarang posisi di Balikpapan, kemudian tetap mau menjadi narasumber alumni mengajar 5 ini. Sebenarnya motivasi Bang Parulian untuk memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa ini sebenarnya apa, Bang Parulian? Oke, makasih Bang. Jadi pertama-tama yang saya hormati seluruh sivitas dari Politeknik Medan, kemudian Bapak Ibu dosen, seluruh adik-adik mahasiswa yang hadir baik melalui offline ya di Politeknik maupun melalui media daring, media online. Terima kasih nih Bang, ini mohon maaf sebenarnya keinginan hadir offline di lokasi acara, namun mendadak memang ada undangan rapat ya. Jadi ini memang posisi masih rapat. Jadi tadi saya dengar-dengar, kemudian saya izin aja keluar ruang rapat. Dan memang saya juga minta tadi kalau bisa giliran kedua karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat Jumat ya di Kota Balikpapan. Baik, Bang. Jadi yang pertama-tama tentu saya sampaikan bahwa saya bangga dan merasa terhormat menjadi bagian dari Politeknik Negeri Medan, khususnya Politeknik Negeri Medan. Jadi saya cerita dulu bahwa saya memang untuk Politeknik ini adalah pilihan kedua. Ya. Sebenarnya pilihan kedua. Pilihan pertamanya teknik mesin di USU juga. Namun memang yang lulus adalah Politeknik. Tetapi begitu saya dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa, Selamat datang Bang Satria Piliang. Bang silakan bergabung Bang di depan. bisa dengar suara Bang? Mohon maaf Ya, terputus. baru putus. Silakan lanjut. Ya, mohon maaf terputus. Jadi begitu terpilih sebagai mahasiswa Politeknik, di situ kemudian yang tadinya fokus saya untuk menjadi insinyur, karena memang orang tua dulu ingin anaknya jadi insinyur, saya fokus langsung bahwa Politeknik adalah yang utama. Ya, Politeknik adalah yang utama. Sehingga kemudian dalam 3 tahun itu mindset saya rubah bahwa memang ini yang utama dan saya bersungguh-sungguh untuk kuliah di Politeknik. Sampailah kemudian 3 tahun berlalu, kuliah di sana dengan segala suka dukanya di Politeknik. Dan kemudian tahun 1991 karena saya Stambuk 88, saya selesai tamat dan alhamdulillah pada waktu itu memang ada tes untuk penerimaan pegawai di salah satu perusahaan sawit ya, kelapa sawit yang ada di Medan, PT Kinderla 3. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang tahu ya PT Kinderla 3. Kemudian saya tes, sebelum wisuda itu saya tes dan alhamdulillah saya bersama 2 orang lainnya, kami dari teknik mesin itu lulus dan menjadi pegawai PT Kinderla 3. Jadi bisa dibilang pada waktu tamat, kami di angkatan saya, kami adalah orang yang pertama bekerja karena memang
testingnya sebelum wisuda, dan 1 hari setelah wisuda kami langsung berangkat ke tempat bekerja. Nah, di sini saya memberikan tips ke adik-adik bahwa apapun kesempatan, ya nanti setelah pertama saya balik dulu. Tips pertama, apapun yang kita peroleh saat ini pada waktu kita kuliah ya di Politeknik, banggalah kita sebagai mahasiswa Politeknik. Ya, itu yang pertama, bangga. Sehingga kemudian kita dengan kebanggaan itu kita fokus dan kita akan bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Nah, lalui itu dengan suka dukanya ya selama perkuliahan, dan kemudian nanti pada saat selesai, apapun peluang yang ada, ambil. Ya, jadi saya pada waktu itu tidak melihat perusahaan apa, saya ikut tes, kemudian lulus, dan peluang itu saya ambil bekerja di salah satu perusahaan sawit yang pabriknya saja masih dalam proses pengerjaan. Nah, sehingga memang pada waktu saya sampai di sana, pabrik belum beroperasi, dan saya lihat ada peluang lain di perusahaan lain. Nah, kebetulan perusahaan lain itu adalah perusahaan plywood di Besitang, ya, PT RGM. Nah, saya yakin ini sebagian kita pernah tahu PT RGM atau grupnya RGM, di mana salah satu yang terkenal itu adalah PT Indorayon, ya. Saya nggak tahu namanya sekarang. Itu kantornya ada di Uniland. Nah, jadi 3 bulan saya bekerja di pabrik sawit, kemudian ada peluang saya pindah ke pabrik plywood. Nah, memang pada waktu itu bagi lulusan Politeknik pekerjaan itu, lowongan pekerjaan sangat banyak bagi alumni Politeknik ya pada waktu itu. Kita bisa dengan mudah pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, saya prinsipnya pada waktu itu bagaimana kemudian memperbaiki dari kondisi yang pertama bekerja, kemudian kondisi di tempat kedua yang bekerja. Nah, tadi pun itu lokasi bekerja, saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tetap juga melihat potensi atau kemungkinan pindah ke tempat lain. Nah, ini memang ada 2 hal, satu loyalty kepada perusahaan, satu memang keinginan kita untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari pekerjaan kita. Nah, setelah 2 tahun saya di PT RGM, ada peluang kemudian dibuka lowongan dari BUMN. Kebetulan ada PT PLN. Ya. Sebenarnya tidak hanya PLN, ada Pertamina waktu itu saya ikuti, tapi kalah. Kemudian ada GMF, Garuda perawatan pusat Garuda, ya. Nah, Garuda Maintenance Facility. Nah, juga saya kalah, tapi pada waktu saya tes di PLN, alhamdulillah saya kemudian lulus dan ditempatkan di Kalimantan. Nah, artinya kita untuk peluang selalu cari peluang yang terbaik. Ya, ini tips yang kedua. Nanti kalau setelah adik-adik lulus, cari peluang yang terbaik. Ya, cari peluang yang terbaik untuk kita bisa meningkatkan kapabilitas dan kompetensi kita. Nah, setelah tahun 94 ya, setelah saya di PT Kinderla 3 bulan, di PT RGM 2 tahun, dan kemudian masuk PLN, ya, saya tidak berhenti di situ, ya, tidak berhenti. Saya juga mengembangkan kompetensi saya dengan mengikuti les bahasa Inggris, ya, mengikuti juga mengambil S1 yang melanjutkan dari D3 Politeknik. Ini saya lakukan memang selain mengisi waktu, juga memang ingin mengembangkan kompetensi dan kapabilitas saya. Nah, ini saya lakukan di sela-sela bekerja, dan alhamdulillah tahun 2001 lulus saya S1 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak swasta, memang yang ada jurusan mesin waktu itu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sekaligus juga saya selesai mengikuti kursus bahasa Inggris, ya, di salah satu lembaga kursus lembaga Indonesia Amerika yang waktu itu saya ikuti. Nah, dalam perjalanannya memang saya berpindah-pindah, namun ada kesempatan, tapi perpindahan saya hanya memang di seputaran Provinsi Kalimantan Barat.
Namun tahun 2005 saya punya kesempatan ikut, karena saya sudah lulus S1, saya punya kesempatan ikut seleksi untuk S2, ya. S2 di internal PLN, dan saya ikuti. Saya bersaing juga dengan seluruh pegawai PLN yang memenuhi kompetensi untuk mengikuti S2 ini, dan alhamdulillah saya lulus dan kemudian bisa melanjutkan S2 di University Tenaga Nasional di Malaysia. Ini miliknya PLN-nya Malaysia selama kurang lebih 2 tahun, dan alhamdulillah saya bisa selesai mengambil master di sana. Dan master saya memang mulai dari D3 teknik mesin, S1 teknik mesin maupun S2-nya teknik mesin. Nah, kemudian memang dalam perjalanannya saya berpindah-pindah bertugas, ya, mulai pernah di Bima, Surabaya, di Padang, dan saat ini saya bertugas di Aceh. Nah, tips ketiga memang dalam nanti adik-adik bekerja, ya, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, kontribusi penuh terhadap pekerjaan yang kita ditugaskan, ya kan. Siapapun atasan kita atau siapapun pasti akan melihat, dan kemudian apa yang dilihat dari kesungguhan itu akan mencerminkan bagaimana kemampuan yang kita miliki, sehingga kemudian ya perusahaan itu akan mempercayakan penugasan-penugasan baru kepada kita. Nah, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, ya, adik-adik sekalian, ya, pengalaman-pengalaman saya. Kalau dibilang dari zero to hero, menurut saya belum menjadi hero, ya. Saya belum menjadi hero. Namun memang pengalaman-pengalaman yang didapat dari mulai awal kuliah di kampus Politeknik USU, dulunya USU, sekarang Politeknik Negeri Medan ini termasuk yang membentuk karakter saya sampai dengan saat ini. Dan tidak lupa memang ada satu hal yang spesifik yang saya dapat, yaitu bela negara pada waktu memasuki Politeknik dulu, ya. Itu juga salah satu yang membentuk bagaimana kemudian disiplin, terutama disiplin waktu itu bisa saya terapkan dalam bekerja. Mungkin gitu, Bang, yang bisa saya sampaikan, Bang, karena waktunya juga tidak panjang. Saya kembalikan ke Bang Yanson. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Parulian. Salah satu yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan Bang Parulian adalah apa yang didapat dari Politeknik sampai beliau pada posisi saat ini, yaitu GM di di PLN, adalah disiplin yang ada dan diterapkan di Politeknik. Terima kasih Bang Parulian atas inspirasi kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Parulian bisa menjadi contoh, motivasi, serta bisa menjadi pelajaran pada adik-adik semua, bahwa semua itu kita harus fokus, harus disiplin untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sebagai informasi, Bang Parulian dari sejak lama sudah berkarir di PLN.